khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu an secara kesepakatan ulama, kecuali orang-orang Syiah. Mereka menganggap bahwa Utsman dan khalifah sebelumnya Umar dan juga Abu Bakar menyerobot kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebagaimana dikatakan Ali radhiyallahu an saat menjadi khalifah di Kufah. Jadi Ali radhiyallahu an ditanya soal Utsman. Kata Ali radhiyallahu an, "Dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dhi nuraini." Dia adalah seorang laki-laki yang dipanggil dari atas langit sebagai pemilik dua cahaya. Apa maknanya pemilik dua cahaya? Karena satu-satunya manusia sejak zaman Adam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Pertama menikah dengan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ruqayyah meninggal, dia pun menikahi adiknya Ummu Kulsum. Bahkan Rasul juga menghibur Utsman saat Ummu Kulsum meninggal, kalau seandainya aku punya anak perempuan lainnya yang belum menikah, aku nikahkan dia dengan kamu. Saking cintanya Rasul dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Bahkan Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah ke negeri Habasyah. Ketika dia mendapatkan ujian sama dengan sahabat yang lainnya, tekanan dari keluarganya, bahkan Utsman disiksa oleh Al-Hakam pamannya. Sehingga dengan sebab itulah akhirnya untuk menjaga Islam, dia pun kemudian ikut anjuran Nabi SAW hijrah ke Habasyah, karena ketika itu Rasul belum dapatkan wahyu, tempat hijrah yang cocok untuk kaum muslimin. Maka Nabi SAW berijtihad bahwa tempat yang cocok untuk kaum muslimin kala itu adalah Habasyah, karena di dalamnya ada Malikun Adil, ada raja yang sangat adil walaupun dia beragama Nasrani. Ashamah ibn Afjur, atau gelarnya disebut An-Najasyi. Kemudian ketika ada kabar di Mekah itu, ketika turun surah An-Najm, bahwa orang-orang musyrik sujud, kemudian disebar berita hoax bahwa orang-orang musyrik Mekah semua masuk Islam. Orang-orang yang hijrah dari Habasyah balik ke Mekah, rupanya berita hoax. Akhirnya Utsman pun kembali hijrah kedua kalinya dengan membawa banyak para sahabat menuju Ethiopia atau Habasyah. Baru setelah ada perintah Nabi SAW untuk hijrah ke kota Madinah, maka Utsman dan sahabat yang lainnya pun gabung ke kota Madinah. Utsman juga dikenal sebagai saudagar kaya, tentu karena warisan daripada ayahnya. Ayahnya itu pedagang sukses dan orang kaya, dan memiliki akhlak yang tinggi sehingga diwariskan kepada putranya Utsman ibn Affan. Disebut Affan itu ayahnya dari kata-kata iffah, menjaga kehormatan. Karena ayahnya orang yang berakhlak, maka menurun kepada Utsman ibn Affan, sehingga ketika dia juga mewarisi tahta kerajaan dagang ayahnya dan juga mewarisi akhlaknya, seluruh orang-orang Quraisy jahiliyah sangat mencintai Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dan hampir-hampir sedikit ada orang kaya dicintai manusia kecuali karena akhlak dan kedermawanannya. Itulah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah, sebelum perjanjian Hudaybiyah, dalam umrah Hudaybiyah, umrah pertama Rasul di bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-6 Hijri. Ketika itu Rasul mau mengutus Umar, karena ketika itu umrah pertama kan dihalang-halangi, tidak boleh masuk. Tetapi kemudian Umar mengatakan, "Jangan saya wahai Rasul, kirim saja Utsman. Saya banyak musuhnya." Tapi Utsman itu laki-laki yang dicintai, baik musuh ataupun kawan. Akhirnya Utsman diutus, walaupun belakangan dihabarkan dia dibunuh, padahal tidak. Kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu an juga menjadi khalifah. Khalifah karena sebuah keputusan syura, kesepakatan Dewan Syura yang 6 yang dipilih oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika itu terbelah menjadi dua kubu, ada yang memilih Ali dan ada yang memilih Utsman. Sebelumnya ada 3 kubu, Abdurrahman ibn Auf,
kemudian Ali, kemudian Utsman, tapi Abdurrahman menarik suaranya sehingga kemudian yang terpilih hanya dua, Utsman dan Ali. Kemudian Abdurrahman yang memutuskan keduanya dengan cara apa? Dia berkeliling-keliling kepada seluruh kibarus sahabat dan seluruh penduduk Madinah. Kira-kira dari dua orang ini siapa yang layak menjadi pemimpin? Tetapi saran daripada kibarus sahabat dan kebanyakan penduduk Madinah menyarankan Utsman lebih baik dibandingkan Ali. Maka sejak itulah Utsman menjadi khalifah ketiga dan kekuasaannya cukup lama sehingga di zamannya banyak menaklukkan daerah-daerah dan memperluas Islam ke seantero dunia. Itulah di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Adapun muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang soal pembunuhannya. Siapa para pembunuh Utsman ini? Ada yang mengatakan bahwa Utsman itu ketika dikepung oleh kelompok Sabaiyah, itu yang mengepung itu jumlahnya 2.000 orang. Wakila ada yang mengatakan 5.000 orang. Dikepung rumah Utsman ibn Affan sehingga 24 hari dia tidak bisa keluar. Bahkan ke Masjid Nabawi saja yang ia luaskan masjid itu dilarang untuk sholat di situ. Lah ada yang mengatakan bahwa nama pembunuh Utsman adalah seorang laki-laki yang bernama Kinanah ibn Bishr, dan ada juga yang mengatakan namanya Sudan ibn Himran. Ada juga yang mengatakan bahwa yang membunuh Utsman itu juga yang terlibatlah dua laki-laki dari Basrah, namanya Khurqus ibn Zuhair as-Sa'di dan juga Hakim ibn Jabalah. Dan ada juga yang mengatakan laki-laki dari Kufah namanya Ashtar, Malik ibn Al-Haris dan Umair ibn Dhabi. Dan juga ada yang mengatakan yang membunuh Utsman adalah Kinanah an-Nakhai, Al-Astar an-Nakhai, dan seluruh para pembunuh Utsman mati karena terkena dakwahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad itu kan mustajab doa, ikhwan. Kalau berdoa itu mustajab dia. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah meminta kepada Nabi SAW supaya dia menjadi orang yang mustajab doa, dan Rasul kabulkan. Dia berdoa kepada Allah agar Sa'ad ini kalau berdoa mustajab doanya. Nah, salah satu doa Sa'ad ketika mendengar bahwa Utsman terbunuh, maka dia pun berdoa agar seluruh para pembunuh Utsman jangan dibiarkan hidup. La tubki wa la tadhar. Jangan ada satu jiwa pun yang hidup. Makanya seluruh para pemuda Utsman itu dibunuh. Salah satunya oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, panglima zalim itu. Di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an ada seorang tokoh dari tokoh-tokoh Yahudi, namanya Abdullah ibnu Sabah Al-Himyari As-San'ani Al-Yamani. Abdullah ibn Sabah ini di atas agama Yahudinya berpura-pura masuk Islam. Akhirnya kemudian dia pun berpura-pura masuk Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Bahasa kitanya orientalis. Itulah Abdullah ibn Sabah, seorang Yahudi, hendak menghancurkan Islam. Dari dulu orang Yahudi sampai sekarang tidak suka dengan orang Islam. Lihat Palestina itu, ada saja orang yang mati dibunuh oleh orang Yahudi Israel itu. Lah Abdullah ibn Sabah ini, dialah yang kemudian mendalangi setiap kerusuhan pembunuhan. Dia munafik karena dia seorang Yahudi. Kemudian Abdullah ibn Sabah ini membuat semacam fitnah di tengah-tengah kaum muslimin untuk mencopot jabatan Utsman menjadi khalifah. Dan saat itu Utsman usianya sudah sepuh, 84 tahun. Sudah tua, 84 tahun itu. Lah Abdullah ibn Sabah ini membuat kerusuhan dengan cara menghabar beritakan berita-berita hoax tentang Utsman, mengkritik penguasa. Tetapi ketika dia mencoba memburuk-burukan Utsman di kota Hijaz, Madinah dan Mekah, orang Madinah Mekah tidak percaya, sehingga mental tidak bisa mempengaruhi orang-orang Mekah dan Madinah. Mulailah kemudian Abdullah ibn Sabah mengarah ke Syam. Orang Syam pun tidak bisa dipengaruhi. Kenapa? Karena di Syam ada Muawiyah ibn Abi Sufyan sebagai gubernurnya, dan Muawiyah ibn Abi Sufyan itu satu kabilah dengan Utsman, keturunan Umayyah. Makanya dia pengasas Bani Umayyah nantinya, sehingga tidak tembus juga gitu ya.
Akhirnya Abdullah ibn Sabah pun mulai menjajaki kota Basrah. Dari Basrah ke Kufah, dari Kufah ke Mesir, dari Mesir ke Yaman. Dan berhasil. Karena di zaman Utsman ini banyak orang-orang luar yang masuk Islam dan mereka tidak tahu siapa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, termasuk anak-anak muda Kufah, anak-anak muda Basrah, anak-anak muda Mesir dan juga Yaman tidak tahu mana soal Utsman karena jarak mereka jauh dan mereka baru masuk Islam, sehingga mudah untuk dicuci otaknya oleh Abdullah ibn Sabah ini. Mulailah kemudian isu pun dilempar di tengah-tengah umat bahwa Utsman ini begini. Timbullah kekacauan di 3 kota, Mesir, kemudian Kufah, kemudian Basrah. Dan kabar ini sampai kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tepat di bulan Dzulhijjah, Abdullah ibn Sabah menggerakkan pasukan anak-anak muda. Tadi ada yang mengatakan jumlahnya 2.000, ada yang mengatakan 5.000. Digerakkan untuk pergi ke kota Madinah di musim haji. Saat sahabat pergi haji, Madinah sedang kosong, tidak banyak manusia kecuali mereka kebanyakan pergi haji ke Mekah dan sebagian mereka di ladang-ladang, ya. Jadi kelompok ini bergerak di musim haji, bayangkan, langsung bertolak ke Madinah, kemudian mengepung rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mulailah mereka membuka riak-riak fitnah kepada Utsman ibn Affan dengan berbagai macam fitnah. Penduduk Madinah ketakutan, ikhwan. Tapi sebelum itu mereka datang kepada Ali radhiyallahu an agar Ali mau untuk menggantikan posisi Utsman kalau Utsman tumbang dari jabatannya. Begitulah orang Khawarij. Mereka harus memilih pemimpin dulu untuk menggantikan pemimpin yang lama, kan begitu. Begitulah siasatnya. Walaupun setelah Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah pun mereka tidak baiat kepada Ali dan berujung membunuh Ali juga. Jadi itu hanya politik saja ini orang-orang Khawarij ini. Hanya supaya Utsman itu turun. Maka Utsman pun memanggil Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Ali, aku dengar bahwa engkau akan menandingi diriku dan siap dibaiat orang-orang itu." Kata Ali, "Tidak." Ali mengingkari karena memang Ali radhiyallahu anhu tidak ada keinginan untuk itu. Apalagi sampai memberontak kemudian menumbangkan kekuasaan Utsman, tentu mustahil dilakukan Ali radhiyallahu anhu. Sehingga ketika orang-orang itu di hadapan Utsman ibn Affan, kemudian Utsman memerintahkan Ali, kalau begitu berdialoglah dengan mereka. Apa alasan mereka datang kemari dan hendak menurunkan kekuasaanku? Mulailah kemudian Ali berdialog dengan mereka. Kemudian mereka pun mulai mengeluarkan syubhat mereka. Apa syubhatnya? Yang pertama, bahwa Utsman ibn Affan saat safar dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji, Utsman itu tidak pernah mengqashar sholatnya, katanya. Lihat, mereka mencela Utsman dari segi agama dulu. Utsman tidak mengqashar sholatnya, itu kan jarak musafir. Nabi saja mengqashar, maka Utsman tidak mengqashar. Di mana agamanya? Ini yang pertama. Yang kedua, Utsman itu membakar mushaf. Masa mushaf dibakar, katanya? Lancang sekali, ya. Kemudian yang ketiga, Utsman ini kalau menempatkan para pejabat di daerah semacam bupati dan gubernur itu, maka dia akan mengangkat dari kerabatnya saja, seolah-olah itu milik keluarga gitu, dari sukunya saja. Kemudian juga yang keempat, Utsman ini punya penangkaran unta. Padahal penangkaran unta itu milik kaum muslimin, tapi dia sengaja menggemukkan unta-untanya di penangkaran kaum muslimin, katanya. Lihat, mulai bicara ekonomi, ya. Kemudian juga Utsman ibn Affan radhiyallahu an, beliau tidak pernah memilih kibarus sahabat untuk menjadi pemimpin, malah dijadikan sigharus sahabat, sahabat-sahabat kecil pula yang dijadikan pemimpin-pemimpin daerah. Kan banyak kibarus sahabat, sahabat-sahabat senior itu. Kenapa dianggurkan? Kenapa milih yang junior-juniornya pula diletakkan sebagai pemimpin kaum muslimin di beberapa daerah kekuasaannya? Kemudian juga mereka mengatakan Utsman itu tidak terlibat perang Badar. Kemana Utsman itu di perang Badar? Kenapa dia tidak terlibat?
Kemudian juga mereka mempertanyakan soal baiat di bawah pohon, baiatur ridwan. Kemana Utsman? Kenapa dia tidak berbaiat? Coba bayangkan, ya. Segudang syubhat ada di kepala orang itu untuk ditanyakan kepada Utsman ibn Affan tentang perkara-perkara ini. Inilah alasan kami datang untuk memberontak, katanya. Maka Ali radhiyallahu an mencoba mengurai bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada Utsman itu semua batil. Kemudian Ali mengatakan, adapun Utsman, kenapa dia ke Mekah? Kemudian menyempurnakan solatnya karena Utsman itu punya istri di Mekah dan dia punya rumah di situ. Artinya kalau dia punya istri di situ dan punya rumah di situ, tidak dihukumi musafir lagi, menjadi mukim. Ya sudah benar, Utsman itu tidak mengqasar salat, kata Ali. Adapun kemudian Utsman membakar mushaf, Utsman ini dia tidak membakar mushaf yang disepakati, tapi Utsman itu membakar mushaf yang diperselisihkan qiraahnya. Karena ketika di zaman Utsman itu kan Hudzaifah melaporkan kepada Utsman bahwa pasukan perang sudah mulai berselisih gara-gara bacaan Quran. Maka Utsman kemudian mengumpulkan seluruh mushaf yang disepakati yang terakhir dibaca Rasul, dikumpulkan. Yang diperselisihkan kemudian dibakar oleh Utsman supaya jangan ada perselisihan. Dan alhamdulillah jasa Utsman dengan membakar qiraah-qiraah yang diperselisihkan dibakar, sampai hari ini sepakat kaum muslimin, tidak ada yang khilaf bahwa mushaf yang kita pegang ini mushaf Utsmani. Maka di mana saja antum beli itulah sama isinya, sehingga tidak ada khilaf lagi di antara kaum muslimin. Coba kalau seandainya tidak dibakar dan semua membaca perselisihan mushaf, mungkin sudah perang gara-gara Quran. Dan saling menyalahkan, menyesatkan mungkin kalau di zaman sekarang ini. Maka Ali radhiyallahu mengatakan yang dibakar bukan yang disepakati, yang dibakar itu qiraah syadzah, kata. Kemudian yang ketiga, adapun Utsman menjadikan kerabat-kerabatnya, bahasa politiknya apa? Nepotisme. Ya. Bukankah Nabi SAW juga mengkhususkan orang Quraisy dan tidak menjadikan selain Quraisy pemimpin? Apa salahnya? Ya. Kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu an kemudian memilih para pemimpin dari sigharus sahabat dan tidak dari kibarus sahabat. Apakah Utsman meletakkan orang zalim untuk menjadi pemimpin? Walaupun mereka sigharus sahabat, tapi yang dipilih Utsman itu orang-orang adil. Apa salahnya? Bukankah Nabi SAW juga pernah memilih sahabat yang sighar, yang kecil, untuk memimpin sahabat-sahabat kibar? Seperti sebelum wafatnya Rasulullah SAW memilih siapa? Usamah bin Zaid yang ketika itu usianya 20 tahun untuk memimpin pasukan perang melawan Romawi. Di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua pasukannya senior-senior. Rasul pun pernah melakukan seperti itu, meletakkan yang muda dan tidak mengangkat yang tua. Apa salahnya? Ya. Adapun Utsman ibn Affan radhiyallahu an meletakkan unta-untanya di penangkaran kaum muslimin, kata Ali, itu bukan unta-untanya. Utsman itu tidak pernah meletakkan unta di situ. Kalian fitnah saja. Itu untanya kaum muslimin, tidak ada unta Utsman di situ. Kemudian Ali radhiyallahu mengatakan, adapun Utsman tidak terlibat dalam perang Badar. Karena saat perang Badar, istrinya Utsman, Ruqayyah, itu sakit parah. Dan yang meminta merawatnya Utsman radhiyallahu atas lisan Rasul. Bahkan ketika Utsman hendak daftar ikut jihad dalam perang Badar, dilarang oleh Nabi SAW dan disuruh untuk merawat istrinya Ruqayyah, dan dijanjikan dia mendapatkan saham perang Badar. Kemudian juga perang Badar ini tujuannya bukan perang, tetapi untuk mengambil dan merampas hartanya Abi Sufyan. Sebagai ganti harta-harta mereka sudah dirampas oleh orang-orang musyrik. Terjadinya perang ini tanpa sepengetahuan Nabi. Karena kan tujuannya kan hanya mengambil harta Abi Sufyan yang baru datang dari Syam menuju Madinah. Tapi Abu Sufyan cerdas, dia mengirim dom-dom untuk ke Quraisy, memberitahu Abu Jahal bahwa harta-harta yang dititipkan dari harta-harta Quraisy akan diambil Muhammad dan orang-orangnya. Makanya Abu Jahal bergerak membawa 1000 pasukan. Lah Rasul tidak bawa orang banyak, hanya 314 orang saja. Tetapi akhirnya terjadilah atas takdir Allah perang Badar Kubra ini, dan dimenangkan kaum muslimin. Dan para pembesar Quraisy rata-rata mati di perang ini.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun Utsman tidak mengikuti bai'atul Ridwan atau bai'atul Aqabah itu, bai'atul Hudaybiyah itu. Bai'at di bawah pohon itu yang kemudian membulirkan kesepakatan perdamaian dengan orang-orang Quraisy yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Kata Ali, tahukah kalian yang menyebabkan mereka baiat itu siapa? Utsman. Yang menyebabkan baiat itu Utsman, karena ketika Utsman diutus oleh Rasul untuk memberitahu bahwa kedatangan mereka bukan untuk perang tapi untuk umrah, akhirnya tidak ada kabar dari Utsman, disangka Utsman dibunuh. Makanya Rasul mengumpulkan para sahabatnya untuk mengambil darah Utsman, membalas darah Utsman dengan cara membaiat. Semua berbaiat kecuali satu orang, itu pun dianggap munafik. Jadi pembaiatan itu yang menyebabkanlah Utsman. Ya wajar Utsman tidak ikut di situ kan begitu. Akhirnya kemudian mereka pun kehabisan bekal tuh. Sudah tidak ada syubhat lagi yang mereka ingin kembang dari tahtanya. Termasuk juga mengkritik soal orang yang Rasul pernah mencabut kepemimpinan Kufah namanya Attab oleh Utsman setelah tahu Rasul mencopotnya katanya. Jadi sudah tidak ada lagi syubhat. Akhirnya kemudian mereka menginginkan kemuliaan Utsman di hadapan Rasul. Oke. Sekarang syubhat kami sudah hilang. Saya ingin bertanya kepada Utsman, apa kemuliaan Anda di hadapan Nabi SAW? Maka Utsman kemudian mengatakan, bukankah di hadapan kalian ada Ali? Ya. Bukankah di hadapan kalian ada Zubair? Ya. Bukankah di hadapan kalian ada Toha? Ya. Bukankah di hadapan ada sahabat ini, sahabat itu? Disebutkan satu-satu oleh Utsman. Tanyakan kepada mereka yang hidup di masa Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumah, sumurnya Yahudi itu, ku jamin dia masuk surga. Kata Utsman, siapa yang membelinya? Aku yang membelinya. Ingat, ini bukan konteks ria, bukan konteks ingin ria, tidak. Karena mereka menuntut seperti apa kemuliaan Utsman ini. Maka Utsman menjelaskan. Kemudian kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika perang Tabuk, pasukan sulit, tidak ada yang mendanai. Kemudian Rasul mengatakan, man jahaja jaishal usrati falahul jannah. Siapa yang mendanai tentara yang sulit, ku jamin dia masuk surga. Kata Utsman, siapa yang mempersiapkan pasukan dengan dana besar itu? Aku, kata Utsman. Kemudian Utsman mengatakan, ketika Rasul memerintahkan untuk membeli sepetak tanah di samping Masjid Nabawi dan mengatakan siapa yang membeli tanah itu maka dia masuk surga. Kata Utsman, tahu kalian siapa yang membeli tanah itu? Aku yang membelinya, dan aku lebarkan Masjid Nabawi di zamanku. Kemudian Utsman menyebutkan keutamaannya. Kemudian kata Utsman, kalau kalian hendak datang kemari untuk mencopot kekuasaanku atau menumpahkan darahku, demi Allah sudah ku maafkan kalian. Akhirnya mereka pun tidak ada syubhat, mau balik lagi ke Kufah, sebagiannya ke Basrah, sebagian ke Mesir. Masalahnya Abdullah ibn Sabah ini tidak terima. Dia buat siasat baru. Dia menyewa seorang budak supaya membawa surat kaleng yang ditulisnya atas setempel Utsman. Utsman tidak tahu dengan menyurat soal itu yang ditujukan kepada gubernur Basrah, gubernur Kufah, dan gubernur yang ada di Mesir. Isi surat kaleng itu adalah, sesampainya orang-orang ini ke daerah kalian, wahai gubernur-gubernur Mesir, Kufah ataupun Basrah, bunuh mereka, karena mereka para pemberontak. Salib mereka di tiang gantungan, karena mereka bukan orang baik. Kemudian potong kaki dan juga tangannya secara bersilang, karena mereka para pengkhianat. Sontak saja orang mau balik, akhirnya nggak jadilah. Sekarang apa gunanya mereka balik, dibunuh? Ya, daripada mereka kemudian mati begitu saja, bagus kita balik lagi ke Madinah katanya. Akhirnya mereka pun terpengaruh dan ingin menanyakan soal surat itu. Padahal surat itu adalah buatan Abdullah ibn Sabah. Lihat bagaimana liciknya Abdullah ibn Sabah ini. Datang kepada Utsman dan mengatakan, ya Utsman, nih ada surat, ini stempel kamu nih. Apa maksudnya? Itu akhirnya rumah itu dikepung. Kata Utsman, saya ini sudah tua, usia saya sudah 84 tahun. Tidak mungkin saya berdusta, karena dusta itu aib. Kalau saya harus kemudian menggulung kalian semuanya, paling gampang, ku kerahkan saja pasukan Madinah, habis semua kalian. Kenapa mesti aku surati gubernur kalian membunuh kalian, katanya.
Atau aku suruh Muawiyah membuat tentara dari Syam kemudian menggulung kalian. Buat apa aku kemudian menulis surat supaya kau dibunuh oleh para gubernur di sana? Ini nggak masuk di akal. Kemudian mereka saling lirik, benar juga katanya. Ini nggak benar ini katanya. Masalahnya ketika mereka sudah mulai sadar, ada yang berteriak mengacungkan surat lain pula isinya. Ada surat lagi katanya dari Utsman yang ditujukan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam. Ingat, tentara Islam itu yang paling kuat di Syam. Disitulah militer pokoknya kaum muslimin itu. Ini ada surat dari Utsman katanya bahwa Muawiyah agar datang ke kota Madinah membawa pasukan untuk menggulung mereka semuanya, dan ada stempelmu di sini. Akhirnya kemudian kalau sudah begini, sudahlah. Mereka pun kemudian langsung menyebar, kemudian menakut-nakuti penduduk Madinah untuk tidak keluar dari rumah mereka. Sekarang di Madinah kosong, ya, kan sebagian besar mereka kan haji, ya. Sebagian mereka ada di Mekah. Kemudian sebagian para sahabat jauh-jauh kebunnya, ada di kebun seperti Ali ada di kebun, Tolha ada di kebun, Zubair ada di kebun. Mereka kan para petani gitu ya. Akhirnya tidak ada orang di kota Madinah kecuali Abu Hurairah hadir di rumah Utsman. Abdullah ibn Umar hadir di situ. Hasan dan Husain juga hadir di situ, termasuk dua budaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ketika itu menawarkan perang. Perintahkan kami wahai khalifah, kita perangi mereka. Tapi Utsman mengatakan, sarungkan kembali pedang wahai Abu Hurairah. Aku tidak ingin satu darah pun tertumpah di sini. Tidak mau. Ya. Sebaiknya kalian pergi, biar ini urusan aku dengan mereka. Tidak mau Utsman. Akhirnya Abu Hurairah melempar pedangnya, kemudian pergi menangis. Begitu juga Abdullah ibn Umar, begitu juga Hasan dan Husain diusir. Ini urusan saya, supaya jangan ada darah tertumpah. Itu baiknya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bayangkan rumah Utsman dikepung selama 24 hari. Tapi Utsman sudah ada feeling dia akan mati saat itu. Kenapa? Karena dia bermimpi. Bermimpi berjumpa Rasul, berjumpa Abu Bakar, berjumpa Umar, dan mengajak untuk iftar, karena ketika itu Utsman sedang berpuasa. Kemudian Rasul mengatakan, ya Utsman, apakah engkau takut? Kata Utsman, ya. Apakah engkau haus? Kata Utsman, ya. Apakah engkau lapar? Kata Utsman, ya. Kalau begitu makanlah dan jangan pernah takut. Jadi Utsman ini menceritakan mimpi ini kepada Abu Hurairah. Kenapa dia tidak mau menumpahkan darah? Karena aku berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, semua kaum muslimin, baik yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, di Basrah, di Kufah, di Syam, mereka merasakan kesedihan yang luar biasa, dan mereka merasa ketakutan tentang persatuan kaum muslimin. Apakah setelah terjadinya pembunuhan ini kaum muslimin akan tetap bersatu, ataukah bercerai-berai, akan tetap berada di atas kedamaian, ataukah perang? Semua manusia di atas kebingungan. Ketika Utsman meninggal dunia, sepakat orang-orang muhajirin, orang-orang ansar untuk membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena tidak ada yang lebih mulia melebihi Ali di zaman itu setelah terbunuhnya Utsman. Maka datanglah orang-orang muhajirin dan ansar berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu, termasuk juga Talha dan Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu, berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan kaum muslimin pun berbondong-bondong berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu, kecuali Muawiyah yang ketika itu menjadi gubernur di Syam saat kepemimpinan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan dia masih tetap gubernur. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan dihantarkan pakaian Utsman yang berlumuran darah, kemudian jari-jari yang terputus dari istri Utsman Nailah, maka pakaian itu kemudian digantung di masjid di Syam, dan jari jemari istrinya Utsman yang ketika itu membela Utsman, sehingga membuat geram kaum muslimin yang ada di Syam. Maksudnya geram kepada para pembunuh Utsman. Maka seluruh pasukan Syam dan rakyat yang ada di Syam semua berbaiat kepada Muawiyah. Bukan pembaiatan Muawiyah menentang kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu, tidak sama sekali. Muawiyah seorang sahabat, penulis wahyu, dia tahu kedudukan Ali radhiyallahu anhu. Dia tidak mungkin kemudian lepas daripada kepemimpinan Ali. Tetapi penduduk Syam berbaiat kepada Muawiyah itu hanya menuntut agar Muawiyah bergerak, kemudian berusaha untuk
mengkisos siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ibn Affan. Itu saja. Bukan soal pembaiatan kepemimpinan khilafah. Karena ada sebagian sejarah yang diputar balikkan. Khususnya setelah Bani Umayyah runtuh, datang Bani Abbasiyah, maka mulailah diputar balikan sejarah. Ada yang menjelek-jelekan Muawiyah dan Bani Umayyah. Ada juga yang kemudian ghulu terhadap Ali dan ghulu terhadap Muawiyah. Tetapi alhamdulillah biiznillah masih banyak ulama ahli sunnah yang meluruskan sejarah. Seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Athir, Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Zahabi, dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang lainnya, yang mereka insaf, sangat adil dalam mencatat sejarah berdasarkan nas-nas yang sahih, bukan memutarbalikkan sejarah. Apalagi sampai mencela dan mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kubu Ali ataupun Muawiyah ataupun Aisyah, Talha dan Zubair. Ketika Ali telah dibaiat menjadi khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, maka Talha dan Zubair menghadap Ali dan meminta kepada Ali agar menghukum siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka harus ditangkap, diadili, dikisos. Tetapi Ali radhiyallahu anhu, seorang faqih, alim, katibul wahyi, penulis wahyu Nabi, dia tidak tergesa-gesa. Dia punya ijtihad sendiri. Dia tidak mau Madinah menjadi kacau, keamanan menjadi robek, sehingga Ali radhiyallahu anhu memilih untuk menolak permintaan Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma dan menghendaki bahwa persatuan kaum muslimin nomor satu. Kemudian setelah itu, setelah kondisi sudah kondusif, sudah aman, baru kita proses kasus ini. Tapi Talha dan Zubair terus mengeluh dan meminta kepada Ali untuk disegerakan. Tentu wajar, karena yang terbunuh bukan orang biasa. Yang terbunuh adalah manusia yang para malaikat malu kepadanya, dan Rasul pun malu kepadanya. Sehingga Talha dan Zubair memaksa Ali. Tapi Ali radhiyallahu an tetap menolak dan mengatakan ketidaksanggupannya. Marahlah Talha dan Zubair. Akhirnya meninggalkan Madinah. Karena waktu itu bertepatan dengan musim haji, bertolaklah dua sahabat mulia ini dari Madinah ke Mekah. Untuk apa? Untuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kemudian berjumpa di musim haji, maka Talha dan Zubair menyampaikan keinginan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar Ali segera memproses kasus para pembunuh Utsman, segera tangkap, segera adili, kisos mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha mendukung keduanya. Kemudian Talha dan Zubair menceritakan bahwa Ali radhiyallahu anhu tidak mau. Akhirnya kemudian beristihadlah tiga orang ini untuk datang bertolak dari Mekah ke Basrah. Dia ingin mendengar pendapat kaum muslimin yang ada di Basrah dan juga di Kufah. Kalau di Syam sudah jelas Muawiyah bin Abi Sufyan, satu kalimat. Maka berangkatlah kemudian Aisyah radhiyallahu anha dan juga Talha dan Zubair bertolak dari Mekah menuju Basrah dan diikuti orang banyak. Karena orang-orang tahu siapa kedudukan Aisyah, kedudukan Talha dan Zubair. Berangkat mereka dengan pasukan dari Mekah menuju ke Basrah. Mendengar ada pergerakan dari tiga manusia mulia ini, maka posisi Ali radhiyallahu anhu ketika itu masih di kota Madinah, karena ibu kota belum dipindah ke Kufah. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu hendak berangkat juga, tapi dilarang oleh putranya Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu dengan banyak pertimbangan. Jangan sampai meninggalkan Madinah, dikhawatirkan nanti ibu kota kosong dari kepemimpinan, akan terjadi masalah. Tapi Ali radhiyallahu anhu tetap berangkat juga. Jadi pasukan Ali radhiyallahu anhu bersama Ali sampai di Kufah, pasukan Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair ada di Basrah. Maka sepakat ketika itu orang-orang mulia ini ingin berjumpa dan melakukan perdamaian. Ali radhiyallahu anhu akhirnya mengutus Qaqah ibn Amr at-Tamimi untuk menjumpai Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ataupun Zubair dan juga Talha untuk melakukan perdamaian dan islah. Berangkatlah Qaqah ibn Amr at-Tamimi
kemudian berjumpa malam itu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dengan Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Kemudian mengemukakan tentang perdamaian, bahwa Ali berkehendak seperti ini, seperti itu, dan Anda juga berkehendak lain seperti dan seperti itu. Akhirnya ketika mendapatkan titik temu, kesepakatan antara dua kubu pasukan besar, pasukan Ali dan pasukan Talha dan Zubair, maka malam itu semua bisa nyenyak tidur. Tetapi ada orang-orang yang tidak nyenyak tidur. Siapa mereka? Mereka pasukan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Ibnu Saudah, Abdullah ibn Sabah. Dia mulai membuat riak-riak di tengah-tengah pasukan dan mengatakan, lihat, bagaimana mungkin Talha dan Zubair kemudian hendak melawan Ali radhiyallahu anhu. Jangan-jangan dia hendak merebut kekuasaan, padahal kita sudah senang Ali menjadi khalifah. Akhirnya kemudian bermacam-macam diceritakan oleh Ibnu Sauda untuk memprovokasi pasukan dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Di malam itu pun mereka tidak nyenyak tidur karena khawatir mereka akan dibunuh. Maka mereka pun kemudian mengikuti saran Abdullah ibn Sabah untuk memecah belah kaum muslimin. Yang satu masuk ke pasukan Aisyah, Talha dan Zubair, yang kelompok satunya lagi masuk ke kubu pasukan Ali yang ada di Kufah. Sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha di tengah perjalanan ke Basrah ini, dia melewati sebuah sumur, dan sumur itu disabdakan Nabi SAW, nama sumur itu Hawab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini sumur apa namanya? Maka orang-orang mengatakan sumur Hawab, wahai Ummul Mukminin. Tiba-tiba kemudian dia melihat ada seekor anjing yang minum dari sumur itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha teringat dengan sabda Nabi SAW, dan dia pun tidak mau melanjutkan perjalanan ke Basrah dan ingin kembali ke kota Mekah. Akan tapi karena Talha dan Zubair terus memaksa Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah pun kemudian ikut berangkat ke Basrah karena tujuan islah, sekali lagi, bukan untuk perang. Ketika Qaqqa ibn Amr at-Tamimi sudah menyampaikan keinginan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, dan mereka sepakat kepada satu titik. Mereka sudah tidur nyenyak, tiba-tiba sebelum fajar menyingsing, pasukan yang disusupkan oleh Abdullah ibn Sabah membuat ulah, tiba-tiba membunuh pasukan yang dibawa oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di Basrah, dan sebagainya membunuh pasukan yang bersama Ali radhiyallahu anhu yang ada di Kufah. Akhirnya pasukan Talha dan Zubair manusiawi bersuudzon kepada pasukan Ali. Jangan-jangan dia hendak membunuh kami. Begitu juga pasukan Ali bersuudzon kepada pasukan Talha dan Zubair. Jangan-jangan mereka hendak berkhianat dan membunuh kami. Maka malam itu berhadap-hadapanlah pasukan antara pasukan Talha dan Zubair Ummul Mukminin juga, dan juga pasukan Ali radhiyallahu anhu. Terjadilah perang sebelum fajar. Padahal kedua kubu ini, kedua pemimpin ini, baik dari kubu Ali radhiyallahu anhu, Ali sendiri tidak hendak berperang. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair tidak hendak berperang karena mereka sepakat untuk berdamai. Tetapi pasukan Abdullah ibn Sabah, orang-orang munafik, telah menyusup ke sana kemari dan mengadu domba pasukan yang kebanyakan mereka para sahabat Nabi SAW. Terjadilah perang di malam itu. Sampailah kabar peperangan ini kepada Ali radhiyallahu anhu, dan juga sampai kabar peperangan ini kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Zubair dan Talha. Maka para pemimpin ini berusaha untuk mendamaikan peperangan itu supaya jangan dilanjut. Tetapi kondisi di malam hari dan orang sudah saling suudzon dan sudah nyawa berjatuhan, sehingga perang ini tidak bisa dihentikan. Maka ada seorang alim min ulama'il Basrah, Qadi Basrah, Ka'ab ibn Musawwir, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar Aisyah datang ke pertempuran itu dengan menunggang unta. Kemudian naik ke atas unta, di rumah-rumah di atas unta dengan diberikan tameng yang sangat kokoh supaya jangan sampai ada tombak dan panah yang masuk ke dalam tenda yang ada di atas unta itu. Bergeraklah Aisyah radhiyallahu anha ke dalam pasukan. Tapi apalah daya, perang sudah terjadi. Disangkanya Aisyah radhiyallahu anha datang untuk memberikan semangat melawan pasukan Ali. Itu yang dihembuskan fitnah oleh Abdullah ibn Sabah. Justru perang semakin besar. Makanya perang itu disebut perang Jamal. Karena Aisyah menunggang unta
dan bahasa Arabnya unta itu jamal. Maka nisbat peperangannya kepada unta yang ditunggangi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, padahal datang untuk mendamaikan. Yang satu dengan yang lainnya sudah berhadap-hadapan, yang satu dengan yang lainnya sudah jadi korban. Tentu tidak bisa dihentikan. Maka Aisyah radhiyallahu anha langsung meninggalkan tempat itu dan Allah selamatkan. Kemudian Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu ketika melihat kondisi seperti ini dinasihati bahwa ini tidak benar. Akhirnya kemudian karena sudah terlampau atau terlanjur bahasanya, sudah perang saudara seperti ini, maka Zubair pun kemudian hendak keluar dari fitnah. Bukan lagi dari peperangan, tidak. Karena ini perang ini tidak benar. Siapa yang memulai tidak tahu. Semua orang suudzon. Pada di belakangnya yang mengompori peperangan inilah Ibnu Sauda Abdullah bin Sabah. Makanya Zubair pun akhirnya meninggalkan peperangan itu, ingin menjauh dari fitnah. Dibawanya budaknya, kemudian pergi ke sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Siba. Di tengah perjalanan datang seorang yang bernama Amr ibn Jurmuz, satu di antara pasukan dari pasukan Ali radhiyallahu anhu. Ibn Jurmuz ini berpura-pura bertanya kepada Zubair dan mengatakan, ya Zubair, hendak kemana kau pergi? Kenapa kau tinggalkan pasukan? Kata Zubair, ini sudah tidak benar peperangan ini. Saya hendak menjauh dari fitnah. Kata Ibnu Jurmuz, bagaimana kalau saya ikut bersamamu? Saya pun sama ingin menjauhi fitnah. Akhirnya kemudian Zubair ibn Awam pun berangkat bertiga, dia, budaknya dan juga Ibn Jurmuz. Rupanya Ibn Jurmuz ini orang jahat. Dia berpura-pura di hadapan Zubair ingin menjauh dari fitnah. Ketika sampai di Bukit Siba, mereka beristirahat. Kemudian Zubair bin Awam tertidur, tiba-tiba kemudian mengambil pedang, kemudian membunuh Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Zubair bin Awam? Orang yang melindungi Rasul dalam setiap peperangan, tidak diragukan keberaniannya. Bagaimana jasanya dalam Islam? Makanya dimasukkan dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, dibunuh dengan cara pengkhianatan besar-besaran, dengan cara pengecut. Orang lagi tidur ditikam dan dibunuh. Lebih sadis lagi, dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya dibawa menuju Kufah. Ketika sampai di Kufah, dia meminta izin kepada penjaga Ali radhiyallahu an agar masuk dan memberitahu bahwa dia sudah membunuh Zubair, kononnya lawan politiknya. Katakan kepada Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, aku sudah membunuh biang kerusakan. Maksudnya Zubair bin Awam. Maka pengawalnya datang kepada Ali memberitahu bahwa Zubair sudah dibunuh oleh Ibn Jurmuz. Seperti petir di siang bolong. Kagetnya luar biasa Ali radhiyallahu an. Bagaimana mungkin Zubair bisa dibunuh? Akhirnya kemudian Ali radhiyallahu an tidak mau menemui Ibn Jurmuz dan mengatakan kepada pengawalnya, katakan kepada Ibn Jurmuz, aku pernah mendengar sabda Nabi SAW, Bashir qatila ibni Safiyata bin nar. Kasih kabar gembira kepada Ibn Jurmuz. Nabi pernah mengatakan, berilah kabar gembira kepada siapapun yang membunuh putra Safiyah, bibi Rasul, maksudnya Zubair ibn Awam. Kabar gembirakan dengan neraka. Ketika mendengar hal itu, Ibn Jurmuz langsung lari karena dia tahu dia akan dibunuh. Dia bersembunyi. Maka Ali pun sedih, menangis. Bagaimana mungkin Zubair bisa terbunuh? Padahal telah sepakat mereka tidak akan perang. Kemudian ketika mendengar pasukan Talha, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anha mendengar bahwa Zubair terbunuh, makin panas mereka. Bagaimana mungkin Zubair dibunuh? Siapa yang berani membunuh Zubair? Ketika mendengar bahwa itu yang membunuh Ibn Jurmuz dan Ibn Jurmuz bagian daripada tentara Ali, makin semangat mereka perang. Karena alasannya sudah bukan lagi masalah pembunuhan Utsman. Ini sekarang Zubair lagi terbunuh. Maka Talha pun ikut terlibat. Tetapi entah siapa yang memanah, siapa yang menombak. Karena orang berperang ini terkadang senjata melayang di mana-mana. Allah takdirkan Talha pun gugur di perang Jamal ini. Ketika peperangan dimenangkan oleh Ali radhiyallahu an, maka Ali radhiyallahu an kemudian mencari-cari jasad Talha. Rupanya ketika sudah berjumpa dengan jasad Talha,
Maka Ali radhiyallahu anhu meletakkan Talha di pangkuannya sambil menangis dan mengatakan, rahmatullah alaika ya Talha. Semoga Allah merahmatimu wahai Talha. Demi Allah, kita tidak harus seperti ini. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mendoakan Talha ibn Zubair dan mengatakan, seandainya aku mati sebelum tragedi ini. Kemudian mereka pun, tentara yang dari Mekah, kembali bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah yang luar biasa. Dalam sekejap orang-orang mulia meninggal. Tentu sekali lagi masing-masing punya ijtihad. Baik Aisyah, Ummul Mukminin, Zubair dan Talha, mereka punya ijtihad. Idza ijtahadal mujtahid fa asaba falahu ajran wa in akhtaha falahu ajrun wahid. Bila seorang mujtahid berijtihad, benar dapat 2 pahala, salah pun dapat 1 pahala. Dan mereka ahlul mujtahid radhiyallahu anhu. Setelah terjadi perang Jamal ini, terdengar sampai ke Syam, ke telinga Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka Ali radhiyallahu anhu ketika sudah berada di Kufah, dia hendak memindahkan ibu kota yang tadinya di Madinah, kemudian dipindahkan ke Kufah supaya lebih dekat dengan ahlu Basrah, ahlu Kufah dan Syam. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menyurati Muawiyah agar segera membaiatnya. Tapi sekali lagi, Muawiyah dan seluruh penduduk Syam sudah sepakat bahwa Ali harus membalaskan darah Utsman ibn Affan. Muawiyah menolak, bukan tidak mau berbaiat. Tangkap dulu para pembunuh itu, kami siap baiat. Tapi Ali terbalik, baiat dulu, satukan kalimat kaum muslimin, baru kita tangkap. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Dua-duanya beristihad. Rupanya terjadi fitnah kedua kalinya. Baru saja terjadi perang Jamal. Kesedihan kaum muslimin belum pupus dengan terbunuhnya Talha dan Zubair dengan cara pengkhianatan besar-besaran dilakukan oleh Ibn Jurmuz, dan banyak para sahabat yang menjadi korban dalam perang Jamal ini. Tiba-tiba kemudian fitnah muncul lagi. Fitnah apa itu? Perang kedua kalinya, perang saudara yang disebut dengan Siffin. Perang Siffin, kubu Ali melawan kubu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Karena tidak ada kesepakatan keduanya, akhirnya terjadi perang lagi. Muawiyah kekeh meminta agar darah Utsman segera diselesaikan. Tapi Ali tidak, tunggu dulu. Satukan dulu kaum muslimin, baru pelan-pelan kita tangkap. Sementara orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu terus membuat riak-riak, memprovokasi. Karena mereka tahu bahwa mereka akan, kalau seandainya Muawiyah dan juga Ali radhiyallahu anhu bersatu sepakat gitu, tentu jiwa mereka terancam. Maka mereka terus membuat hembusan-hembusan, terutama dari Ibnu Sauda, Abdullah ibn Sabah dan orang-orang yang bersamanya, dan mengakibatkan terjadilah fitnah kedua kali yang disebut dengan perang Siffin. Ketika sudah berhadapan-hadapan dua pasukan ini, pasukan Ali dan pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan, terjadi pertempuran hebat antara dua pasukan ini. Tetapi dari sini kebenaran tetaplah kebenaran, bahwa Ali di atas kebenaran. Salah satu bukti bahwa Ali di atas kebenaran adalah terbunuhnya Ammar ibn Yasir. Ketika Ammar di masa Rasul hidup sedang membangun Masjid Nabawi, dia membawa beberapa batu yang lebih dibandingkan sahabat yang lainnya, dan punya semangat yang lebih di antara sahabat yang lainnya, sehingga Rasul memuji Ammar radhiyallahu anhu. Tetapi Rasul juga mengatakan, ya Ammar, sataqtuluka fi'atun baghiyah, akhir hidupmu akan dibunuh oleh para pemberontak. Ketika terjadi perang Siffin, Ammar meninggal di Siffin. Rupanya Ammar berada di kubu Ali radhiyallahu anhu. Artinya bahwa kebenaran ada di pihak Ali. Walaupun sama-sama berijtihad, tetapi kebenaran ada di pihak Ali radhiyallahu anhu. Dan Muawiyah dianggap pemberontak karena tidak mau baiat. Beda dengan Talha dan Zubair, baiat dulu baru meminta kepada Ali. Tapi Muawiyah dari awal sudah tidak baiat. Tapi sekali lagi dia berijtihad. Muawiyah seorang katibul wahyi, penulis wahyu. Tentu dia punya kebijakan. Buktinya Talha dan Zubair pun menginginkan darah Utsman. Kesalahan Muawiyah itu karena tidak baiat saja. Tapi sekali lagi dia tidak baiat karena ada alasan, al-ijtihad. Terjadilah perang Siffin. Akhirnya kemudian karena
melihat maslahat dan madarat, sudah banyak para sahabat yang korban. Maka diutuslah dua sahabat mulia, Amr ibn As dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari kedua belah pihak itu, agar Abu Musa al-Ash'ari dan juga Amr bin As mewakili kedua pasukan itu supaya berdamai. Maka berdamailah dengan bulir-bulir kesepakatan dalam perang Siffin itu, untuk tidak saling serang menyerang dan tidak saling tawan menawan, tidak saling mengambil harta satu dengan yang lainnya. Karena ini perang saudara, bukan melawan orang kafir yang sudah jelas ada ghanimahnya, ada harta rampasan perangnya, dan begitu seterusnya. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan perdamaian ini. Keluarlah mereka sekitar 8 sampai 12 ribu orang dari tentara Ali, dan menganggap Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Bagaimana mungkin perkara yang sudah besar, orang sudah pada bunuh-bunuhan, tiba-tiba berdamai karena dua sahabat Nabi, Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari. Berarti Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Apalagi Ali dalam perdamaian itu tidak mencatat kalimat Amirul Mukminin. Walaupun sepakat Ali tetaplah khalifah yang sah dan Muawiyah tetap gubernur Syam, tapi orang-orang yang hasad kepada keduanya membuat riak-riak supaya terjadi fitnah yang lebih besar dibandingkan Jamal, dan berhasil. Lah dari 12.000 pasukan yang keluar dari Ali inilah akan menjadi cikal bakal yang disebut dengan Khawarij. Diutus kepada mereka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk menanyakan kenapa mereka sampai keluar, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Pada awalnya Ali tidak memerangi mereka, tapi setelah mereka menghalalkan darah keluarga Abdullah ibn Khabbab ibn Arad sampai membunuh jariyah yang sedang hamil, kemudian dibedel, kemudian dibunuh bayi yang ada dalam kandungannya sekaligus, barulah Ali radhiyallahu anhu memerangi orang-orang Khawarij dalam perang yang disebut dengan Nahrawan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Ali radhiyallahu anhu sudah berdamai dengan Muawiyah, ada pihak-pihak yang tidak setuju. Mereka lah Khawarij. Khawarij inilah yang kemudian mendalangi pembunuhan Ali radhiyallahu anhu di tangan Abdurrahman ibn Mulzam. Maka Ali pun kemudian mati syahid, ditusuk oleh Abdurrahman ibn Mulzam saat hendak berangkat pergi sholat subuh. Maka ketika itu kemudian kekuasaan jatuh ke tangan anaknya Ali, Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, tapi hanya 6 bulan saja. Tentu sebagai penggenap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa khilafatun nubuwah, kekuasaan di atas manhaj kenabian itu hanya ada 30 tahun. Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan digenapkan 30 tahun dengan 6 bulan kekuasaan Hasan ibnu Ali. Ketika itulah Hasan kemudian tanazul, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan tentu ini pembenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara cucuku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Hasan dan Husain akan ada yang mendamaikan dua kekuatan besar yang saling berhadap-hadapan dan hendak menumpahkan darah. Ya, rupanya itu terjadi kepada Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Hasan pun tidak mau kejadian yang pernah dialami oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib, yang mengerahkan pasukan kemudian berperang melawan pasukan Muawiyah sehingga darah bertumpah di mana-mana. Maka Hasan pun mengalah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka hari penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah disebut Amul Jamaah, hari persatuan kaum muslimin. Dan inilah permulaan kerajaan dalam Islam. Tapi kerajaan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulkun wa rahmah, kerajaan yang penuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena di masa Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan pengasas pendiri Bani Umayyah, terjadi pelebaran kekuasaan sampai ke Andalus, bahkan Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan di bawah kepemimpinan putranya Yazid bin Muawiyah dan juga Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, singkat cerita, kemudian Hasan pun meninggal dunia. Ada yang mengatakan diracun dan ada yang mengatakan yang lain. Tapi ini kisah sendiri tentang Hasan ibn Ali. Nanti kita akan kisahkan di lain kesempatan. Lah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, detik-detik sebelum wafatnya, dia pun mewasiatkan kekuasaannya justru kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Bukan tidak ada alasan. Ada alasan, dan ini ijtihadnya Muawiyah. Karena ketika itu seluruh pasukan Syam, kekuatan kaum muslimin itu kan terfokus di Syam.
dan seluruh pasukan Syam ini di bawah kendali Yazid bin Muawiyah. Makanya dia mampu untuk membebaskan kota Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslim di bawah kendali Yazid bin Muawiyah. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan punya pandangan sendiri bahwa kalau seandainya kemudian kekuasaannya diserahkan kepada Dewan Syura, dia khawatir terulang lagi masa-masa peperangan antara dirinya dengan Ali radhiyallahu an dan kekacauan antar kaum muslimin. Makanya dia punya keyakinan selama kekuatan di tangan putranya Yazid, maka kekuasaan akan betul-betul langgeng dan tidak akan terjadi kekacauan sebagaimana yang sudah pernah terjadi. Itu ijtihad Muawiyah. Makanya dia tidak memberikan kekuasaan kepada Dewan Syura. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Walaupun secara kemuliaan tentu di sana ada manusia-manusia yang jauh lebih mulia dibandingkan Yazid. Dan itu kesepakatan kaum muslimin di zaman itu sampai hari ini. Seperti Abdullah ibn Umar jauh lebih mulia dibandingkan Yazid. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma jauh lebih mulia dibandingkan Yazid. Kemudian juga Husain ibn Ali radhiyallahu anhu sepakat lebih mulia dibandingkan Yazid ibn Muawiyah. Jadi tetapi Muawiyah punya pandangan sendiri. Bagaimanapun seorang penguasa kan bukan hanya melihat sisi agama, tetapi juga sisi politik, kekuatan ekonomi dan begitu seterusnya. Maka dia beristihad bahwa putranya layak untuk menggantikan dirinya, Yazid bin Muawiyah, putra daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Meninggallah Muawiyah ibn Abi Sufyan, dibaiatlah Yazid putra Muawiyah sebagai pengganti raja kedua setelah Muawiyah. Lah rupanya Yazid ini tidak sebagaimana bapaknya, penduduk Irak, berseberangan dengan penduduk Syam. Karena penduduk Irak tidak suka dengan Yazid dan Bani Umayyah. Akhirnya penduduk Irak pun mengirim surat ke Madinah ataupun ke Mekah, yang surat ini semuanya ditunjukkan kepada Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu, dan semua isi surat itu tentang kesediaan mereka akan membaiat Husain dan menggulingkan pemerintahan Yazid. Surat menyurat di zaman itu bukan perkara mudah, melalui proses berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga ketika Husain membaca surat itu dianggapnya itu surat luar biasa, surat serius, bukan surat main-main. Dari situlah kemudian Husain pun berencana untuk berangkat ke Irak, berangkat ke Kufah untuk membaiat atau pengambilan baiat penduduk Kufah dan Irak kepada dirinya. Maka disiapkanlah pasukan yang tidak banyak, dan 72 keluarganya diangkut oleh Husain ibn Ali untuk berangkat ke Kufah. Banyak sahabat ketika itu melarang agar jangan Husain ini berangkat ke Kufah. Salah satunya Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, kemudian Abu Sa'id al-Khudri dan sahabat-sahabat yang lainnya, karena mereka tahu bahwa penduduk Kufah itu para pengkhianat, penduduk Irak itu para pengkhianat. Maksudnya di zaman itu, kita tidak membicarakan kemudian zaman setelahnya sampai hari ini. Di zaman itu, karena namanya sejarah itu harus dijelaskan. Abdullah ibn Umar sampai mengingatkan tentang meninggal ayahnya Ali bin Abi Thalib dan juga abangnya, mereka telah berkhianat kepada Ali dan juga saudaramu Hasan ibn Ali. Jangan berangkat ke sana. Bahkan dia diarahkan, kalau engkau mau berangkatlah ke Yaman. Yaman itu pendukung ayahmu Ali, engkau bisa berkuasa di sana. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan kepada Husain harus seperti itu jalannya. Maka Husain pun ketika itu tetap hendak berangkat, sampai Abdullah bin Umar kemudian berdoa kepada Allah, astaudiuka min qatil, aku menitipkan dirimu kepada Allah dari para pembunuh itu. Jangan sampai kau dibunuh di sana, karena kalau kau pergi ke sana, engkau pulang tinggal nama. Mereka para pembunuh. Lah tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah, dan itu hari Tarwiyah, hari di mana permulaan haji dari Mekah ke Mina. Ketika itu juga ada sahabat yang menyarankan sebaiknya kau haji dulu wahai Husain. Coba kau tanya jemaah haji dari beberapa tempat yang berasal dari Irak atau Syam, bagaimana kondisi mereka. Tapi Husain ketika itu menolak dan tetap berangkat. Sebelum berangkat, Husain ini mengirim sepupunya, anak daripada pamannya, yang bernama Muslim bin Aqil. Berangkatlah Muslim ibn Aqil menuju Kufah, Irak, memastikan betul enggak surat-surat itu datang dari mereka. Sesampainya kemudian di Kufah, Irak, ternyata betul bahwa seluruh penduduk Irak dan Kufah itu siap membaiat Husain. Di siang hari, Muslim bin Aqil bisa mengumpulkan 4.000 pasukan dari Kufah, bahkan menyerang istana Ubaidillah ibn Ziyad.
yang ketika itu ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah untuk menjadi gubernur di Irak dan juga di Syam. Lah Ubaidah ibn Ziyad mendengar bahwa ada kasak kusuk tentang pembaiatan kepada khalifah baru kepada Husain ibn Ali. Dia ingin memastikan, maka dia pura-pura datang ke Kufah dengan menyelendangkan di wajahnya yang hanya kelihatan matanya. Tiba-tiba orang menyangka itu Husain, sehingga kemudian menyambutnya. Dari sini kemudian Ubaidillah makin yakin bahwa berita tentang orang-orang Kufah yang akan berbaiat kepada Husain itu benar adanya. Maka mulailah dia merencanakan sesuatu. Tapi ketika kemudian terjadi pengepungan istananya oleh tentara Muslim bin Aqil dengan 4.000 pasukan orang-orang Irak dan Kufah, dia pun berkhilah, bersiasat, berpolitik bagaimana caranya supaya orang-orang Kufah itu kembali meletakkan loyalitas kepada Yazid bin Muawiyah. Maka dipengaruhilah tokoh-tokohnya, dijanjikan akan diberikan jabatan, uang yang banyak, harta dan begitu seterusnya. Bahkan orang-orang yang tidak mau mengembalikan baiat kepada Yazid, mereka akan diancam dengan akan didatangkan pasukan Syam dan akan membunuh mereka. Akhirnya satu persatu ketakutan dan satu persatu akibat dunia akhirnya melenceng. Di siang hari mereka masih baiat Husain lewat Muslim bin Aqil. Di sore hari satu persatu hilang, sehingga tidak ada yang mengikuti Muslim bin Aqil sama sekali. Sehingga Muslim bin Aqil harus berjalan ke sana kemari sendirian. Sehingga karena kemudian dia pun khawatir ditangkap oleh tentara Yazid, dia pun bersembunyi. Dia mengetuk seorang rumah wanita karena dia sedang kehausan dan kelaparan untuk minta dijamu. Kata wanita, ini siapa anda? Dia mengatakan, saya Muslim bin Aqil, tapi sayang wanita ini punya anak, dan anaknya sangat berloyal kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Dilaporkan bahwa Muslim bin Aqil ada di rumahnya. Ditangkaplah Muslim bin Aqil tanpa sepengetahuan Husain yang sudah bertolak dari Madinah menuju Kufah. Ketika dihadapkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad, dia pun diputuskan dengan hukuman pancung, dipenggal lehernya. Alasannya karena sudah berkhianat kepada kekuasaan Yazid. Maka Muslim bin Aqil ketika itu melirik salah satu putra sahabat yang mulia, Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, agar dia menuliskan surat kepada Husain supaya Husain kembali ke Madinah, karena tidak ada satupun penduduk Kufah yang membaiat kepadanya. Diizinkan oleh Ubaidillah, ditulisnya surat untuk Husain ibn Ali. Maka setelah dia menulis surat, dia pun kemudian dipenggal dan meninggal dunia. Maka surat itu kemudian sampai kepada Husain. Husain ini sebenarnya hendak kembali ke kota Madinah, tetapi masalahnya Ubaidillah ibn Ziyad ini, dia punya kaki tangan yang sangat jahat. Amr ibn Zaishan namanya, itu orang yang jahat sekali. Kemudian mengatakan kepada Ubaidillah, jangan biarkan Husain balik ke kota Madinah, kirim pasukan kepadanya. Akhirnya kemudian dikirimlah 2 pasukan dipimpin pertama oleh Hur ibn Yazid dengan membawa 1.000 pasukan. Yang kedua Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, dibawanya 4.000 pasukan. Artinya yang mengepung Husain dan juga keluarganya itu sekitar 5.000 pasukan. Dan ketika itu Husain sampai di sebuah tempat namanya Tauf. Makanya perangnya disebut perang Tauf. Ketika sampai di Tauf, kemudian dia bertanya kepada orang-orang, ini tempat namanya apa? Maka manusia mengatakan, ini Karbun Wabala, atau disebut dengan Karbala. Maka Husain pun beristirahat dan keluarganya di situ. Tiba-tiba datang pasukan yang dipimpin oleh Hur dengan 1.000 pasukan, meminta agar Husain pulang kembali ke Madinah. Masalahnya, Husain ini sebenarnya ingin balik juga, tetapi anak-anak Muslim bin Aqil di situ tidak terima kalau ayahnya kemudian dipenggal dan membunuh dan harus darah dibalas darah, qisas. Tetapi kemudian Husain pun mengatakan, kalian datang ke Kufah karena diriku. Kalau kalian tetap membela ayah kalian Muslim bin Aqil karena darah dibalas darah, maka sebagai imbalannya saya ikut kalian. Mari kita selesaikan kematian Muslim bin Aqil ini. Makanya tetap Husain dan juga seluruh pasukannya yang sedikit dan keluarganya tetap bertahan dan tidak pulang ke kota Madinah. Sampai datang pasukan Hur ibn Yazid At-Tamimi. Lah ketika itu kemudian Hur ibn Yazid At-Tamimi, dan di belakangnya ada tentara yang lebih besar daripada itu dipimpin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu ditawarkan untuk pulang, tetapi kemudian dihalang-halangi pasukan Yazid. Pasukan Ubaidillah ibn Ziyad ini, karena sudah terdesak. Maka Husain mengatakan, berikan kepadaku 3 pilihan. Pertama,
biarkan aku berangkat ke Syam untuk berbaiat kepada Yazid, selesai urusan. Atau kirim aku ke Thugur, ke perbatasan antara negeri Islam dengan negeri musuh, biarkan aku berjihad, biar aku meninggal di sana. Atau biarkan aku pulang ke kota Madinah. Tapi Syammar ibn Jaisan mempengaruhi Ubaidillah ibn Ziyad agar 3 perkara itu jangan diizinkan kecuali harus kembali kepada keputusannya. Akhirnya kemudian Husain pun dikepung di Karbala ini dengan 5.000 pasukan. Ketika itu Husain meminta waktu kepada mereka agar keluarganya di malam itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tahajud, baca Quran, berzikir, karena dia tahu ini akan terjadi pembantaian. Maka betullah ketika terjadi pengepungan itu, semua orang itu tidak berani mendekati Husain. Mereka tahu Husain ini adalah cucu Rasul dan akan menjadi para pemimpin atau pemimpin para pemuda di sorga. Mereka tahu dari sabda Nabi SAW, sehingga mereka tidak berani mendekati Husain. Ketika terjadi pertempuran pun, ketika Husain datang kepada mereka, mereka lari, tidak mau mendekat. Tapi sekali lagi orang yang paling celaka, Syammar ibn Jaisan ini, yang kemudian mengutuk pasukan dan mengatakan, kenapa kalian lari? Terus bergerak, kepung pasukan, bunuh Husain. Akhirnya kemudian Sinan ibn Anas dan juga Syammar ibn Jaisan pun kemudian ada yang mengatakan kedua orang ini yang membunuhnya, dan seluruh pasukan dibantai. Seluruh keluarga Nabi SAW meninggal kecuali putra Husain yang bernama Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, yang ketika itu usianya belasan tahun dan sakit, tidak dibunuh karena sedang sakit dan berada di tenda bersama ibunya. Hanya ditawan kemudian dibawa ke hadapan Ubaidillah. Lah ketika itu kemudian Husain ini setelah dibunuh dipenggal kepalanya dan kepalanya dibawa ke hadapan Ubaidillah. Ubaidillah orang yang paling celaka ini mengambil tongkat dan memukul-mukul kepala Husain ibn Ali radhiyallahu. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, tidak ada wajah yang mirip dengan wajah Nabi SAW melebihi Husain ibn Ali. Kenapa pula dihinakan seperti itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga Nabi SAW satu persatu terbunuh di Karbala dan berakhir dengan terbunuhnya Husain ibnu Ali radhiyallahu. Maka ketika itu kemudian kabar terbunuhnya Husain datang kepada Yazid. Bahkan istri-istrinya menangis. Dan Yazid mengatakan, aku tidak merintahkan kalian untuk membunuh Husain. Bahkan dia mengatakan, kata Yazid ketika itu, ama wallahi demi Allah, lau anni sahibuhu la'afautu anhu wa rahimallahu al-Husain. Kalau seandainya aku berada di samping dia ketika Husain datang ke Kufah, aku akan maafkan perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Husain. Kemudian Yazid mengatakan, wa qad kuntu arda min ta'atikum biduni qatlil Husain. Aku senang kalian berbaiat kepada, tapi kenapa harus membunuh Husain? Artinya Yazid bin Muawiyah pun tidak setuju, tetapi ini karena kebijakan yang jahat dari Ubaidillah ibn Ziyad, sehingga kemudian terpengaruh dengan Syammar ibn Jaisan dan juga Sinan, akhirnya terbunuh Husain dan juga seluruh keluarga Nabi SAW di Karbala. Cucu Nabi SAW yang dikatakan Raihanatu Rasulillah, yang dikatakan Sayyidah Sababi Ahlil Jannah, pemimpin para pemuda di surga, yang Nabi SAW katakan Sadaqallahul Azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Saat menggendong Hasan dan Husain, dia mengatakan, sungguh benar segala firman-Nya, sesungguhnya harta dan anak kalian menjadi fitnah, termasuk diriku terfitnah dengan kedua cucuku ini. Dan apabila Rasul sedang sujud, kemudian Hasan dan Husain berada di pundaknya Rasul, karena sayangnya kepada keduanya, tidak lantas kemudian bangkit dari sujud sampai keduanya turun. Sayangnya Nabi SAW kepada Husain dan juga Hasan, tapi mereka membunuhnya, mereka membantainya. Maka akhirnya kemudian kepala Husain pun ada yang mengatakan dipendam di Irak, ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan dibawa ke Madinah. Tapi peristiwa ini sangat menyayat hati kita, membuat kita sedih. Apabila terlintas di bulan Muharram, maka kita teringat dengan peristiwa Karbala. Dan Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada para sahabat, dan itu wasiat kepada kita semuanya. Ketika pulang dari Hajjatul Wada sampai di Ghadir Khum, Ghadir itu artinya
sebuah lengkuan yang di situ banyak air hujan, dan Qum itu sebuah tempat di sekitar antara Mekah dan Madinah. Rasul kemudian berdiri di Ghadir Qum ini. Ketika itu telah terjadi perselisihan masalah fikih, masalah zakat antara Ali dan sebagian para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian agar menjaga keluarga, agar menjaga keluarga. Tapi tentu terbunuhnya Husain tidak boleh seseorang kemudian meratap sebagaimana yang dilarang Nabi SAW. Arba'un min umuril jahiliyyati la yatrukuhun. Ada 4 perkara dari amalan jahiliyah kalian tidak bisa meninggalkannya. Salah satunya adalah an-niyahatu 'alal mayyit, seorang meratapi orang mati. Karena Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Kata Ali radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul bersabda, bukan termasuk umatku apabila tertimpa musibah kematian orang yang dicintainya, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, ataupun berteriak-teriak seperti jahiliyah. Maka kita perlu bersabar, berdoa sebagaimana Rasul mengatakan, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikan musibah karena musibah yang menimpa diriku. Kemudian istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan kemudian seperti orang-orang Syiah yang mereka memukul-mukul badan, memukul-mukul pipi, mengeluarkan darah karena merasa menyesal karena terbunuhnya Husain ibn Ali. Ini bukan ajaran Nabi sallallahu